Hadal masa sanata'alam an maudu' rihlah. Sanatahaddas wa nabhas anil mufradat fi maudu' rihlah. Arihlah imma rihlah siyahiyah wa ghairiha. Lakin qabla an natwa ila rihlah nabda min ad-darsil awal al-jinsiyah. Karena biasanya rihlah itu kan ila khadibilat. Bisa saja rihlah dari berbagai tempat. Nah, jadi kita akan mengenal tentang jinsiyah dulu. Ya, sebelumnya kita sudah membahas jinsiyah itu di pertemuan pertama, ya kan, yang ana siniyah, ana Indonesia gitu. Jadi seperti ini ya, tentang jinsiyah dulu. Karena nanti kita traveling ini ceritanya traveling ke berbagai negara, biar bahasa Arabnya kepake kan. Nanti ada kita traveling ke Yordan, ke Irak ya. Tamam. Nabda minal mufrad al-ula al-jinsiyah. Ya. Jadi kalau kita mau mengatakan, misalkan saya itu kebangsaan Indonesia, bilang ini contohnya misal ana ahmilul jinsiyata indonesiata gitu. Jadi saya kan ahmilu itu sebenarnya dari kata kayak bahasa Indonesia kan kita punya kata hamil kan. Hamil itu kan membawa bayi dalam kandungan kan. Jadi ahmil itu sebenarnya artinya membawa. Ana ahmilu, saya membawa. Ya. Tapi yang dimaksud di sini ana ahmilul jinsiyah Indonesia, maksudnya saya berkebangsaan Indonesia karena saya membawa darah keturunannya bangsa Indonesia kan. Kalau di sini contohnya ana ahmilul jinsiyatal misriyata. Berarti di sini dia bawa kebangsaan Mesir. Kita pakainya ana ahmilu. Ya. Ana ahmilul jinsiyah Indonesia. Oke, kemudian al-mufradah hasaniyah kita punya al-asimatu. Qulu ba'di al-asimatu. 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 Ya, al-asimatu. Nah. Oke, contohnya di sini Dimashku asimatu Suriah. Damaskus ada ibu kota ya, asimatu. Kayak Jakarta asimatu Indonesia. Ya kan? Apalagi di sini Damaskus asimatu Suriah. Qahiroh asimatu Masr, asimatu Mesir, asimatu Misro. Ya, jadi asimah ibu kota, asimatun. Jakarta asimatu Indonesia. Riyadh asimatu Saudi. Saudi. Iya. Okay. Itu udah kayak dua mufradat ya, jinsiyah dan asimah. Asimah. Oke. Oke. Kita lanjut. Atali al-mufradah asalisah. Tashtahiru. Ayo aku ba'di tashtahiru. Tashtahiru. Nah, tashtahiru itu di bahasa kita loh, bahasa Indonesia. Dari kata, biasanya kita bilang termasyhur artinya apa? Masyhur dengan, gitu kan, pernah artinya apa? Terkenal. Ya. Misalkan kita mau cerita gini, Kediri, Pare. Tashtahiru Pare di Korea Lugawiyah. Jadi Pare itu terkenal dengan kampung bahasa. Misalkan. Kalau di sini contohnya Tashtahiru Saudiyah bitumur. Saudi itu terkenal dengan kurmanya. Ya. Oke. Jadi Tashtahiru kita bisa bilang daerah itu terkenal dengan apa atau punya ciri khas apa. Gitu. Ikonnya daerah itu. Gitu, misalkan. Tashtahiru Kediri bi Jabal Kelut misalkan, atau Tashtahiru Kediri bi tahu kuning, kita juga bisa gitu. Oke, tadawwaqtu artinya pernah nyicipin nggak? Pernah tahu kuning atau getuk pisang kalau daerah Kediri. Kalau Jakarta apa? Tashtahiru Jakarta. Ada yang mau bikin jumlah? Tashtahiru Jakarta bi titik-titik. Tashtahiru Jakarta bi ondel-ondel. Bi ondel-ondel. Awal. Apalagi kerak telur. Tashtahiru Jakarta bi Ancol. Apa bi ya? Ancol bisa juga. Boleh. Pokoknya terkenal dengan apa aja gitu. Mau tempat, makanan, khas budaya atau apa juga. Ya. Tapi kita tetap yang penting Tashtahiru itu masyhur. Kata bi ya Ustazah ya. Iya, pakai bi. Kan bi artinya dengan. Nah, jadi Tashtahiru Saudi terkenal bi artinya dengan
kurmanya bitumur. Jadi tumur itu jamak dari tamrun, artinya kurma. Kalau tumur bentuk jamaknya ya. Jadi tamrun tumurun gitu. Tamrun tumurun. Uh, jadi kurma ajwa, tamrun ajwa gitu. Kurma sukari, tamrun sukari. Tamar. Tamar. Ya, apalagi. Tastahiru Indonesia bi Jazair, ya kepulauan kan. Soalnya kita banyak pulau. Gitu. Atau Indonesia terkenal dengan apa lagi? Tastahiru Indonesia bi batik. Ya. Tastahiru Indonesia Tastahiru bi bi batik ya, benar. bi Batik. batik. Oh, tastahiru Indonesia bi Bali. Orang kadang tahu Bali gitu ya daripada Indonesianya. Tastahiru Iya, Indonesia bi betul. Jazirati Bali. Jazirah artinya pulau. Jaziroh, jazirotun. Yes. Jazir, makanya ada nama daerah Aljazair kan, pulau-pulau. Jaziratu Jawa, Jaziratu Bali. Ya, tastahiru. Ya. Jadi kalau Tastahiru. kita ketemu orang asing, terus kita ngomong, ana ahmilu jinsiyah Indonesia, wa tastahiru Indonesia bi batik, wa tastahiru Indonesia bi Bali, wah, apalagi? Indonesia terkenal dengan apa lagi ya? Wah, Jazair tadi banyak pulau gitu kan. Oke, kita bisa cerita itu ya. Jadi ini ceritanya kalau kita ketemu orang asing ngobrol-ngobrol, kita bisa pakai kata tadi ahmilu jinsiyah. Tastahiru Jakarta asim atau Indonesia. di Candi Borobudur. Kemudian gitu punya waqi'u muqaddasatun. Nah, jadi mawaqi artinya ya Candi Borobudur sama Candi itu biasanya kita bilang apa? Makbad kayaknya. Makbad, tempat ibadah gitu kan. Ya, makbad. Iya, makbad mungkin. Mawaki jamak ya, bentuk jamak. Jadi tempat-tempat artinya mawaki. Masih ingat kita pernah di slide yang jamiah, kita bahas tako'u. Tako'u itu kan bertempat atau berlokasi. Dari kata, satu akar dengan kata ini, mawaki'u. Yang aina tako'u Jakarta gitu. Aina tako'u Indonesia, di mana lokasi atau di mana tempatnya Indonesia gitu ya. Mawaki artinya tempat-tempat. Ya. Muqaddasah tempat-tempat suci. Sekarang kita mau bilang mawaqi'u muqaddasah fi Jawa katsiratun. Mislu Masjid Sunan Ampel, Masjid Sunan Kalijogo, tempat-tempat suci apa lagi ya? Jadi kayak tempat-tempat ibadah gitu. Muqaddasah itu kan yang suci. Muqaddas. Baitul Maqdis gitu. Mawaqi' muqaddasatun gitu. Nah, di sini itu kenapa kita pakai mufradat mawaqi' muqaddasah karena Saudi kan terkenal dengan mawaqi' muqaddasah ya. Al-Masjidu An-Nabawiyyu minal mawaqi'il muqaddasati indal muslimin. Misalkan. Al-Istiqlal Masjid Istiqlal min mawaqi'il muqaddasah indal muslimin fi Indonesia. Bisa kita bilang gitu. Jadi termasuk tempat-tempat suci ya. Di sini dibilang indal muslimin karena tempat suci indal adian al-ukhra, punya agama lain kan mereka punya lagi sendiri ya. Kita bilang mawaqi' muqaddasah, tempat-tempat suci. Contohnya kalau di Jawa ya banyak tempat-tempat sunan itu, sunan-sunan Wali Songo itu juga termasuk mawaqi' muqaddasah kita sebut. Itu ya, mawaqi'u tempat-tempat muqaddasah yang suci. Oke. Masjid Nabawi minal mawaqi'il muqaddasati indal muslimin. Oke, kita lanjut. Masih ada mawaqi' yang lain. Nah, kita yang kiri dulu ya. Mawaqi'u siyahi, kata siyahi. Jadi kalau kita turis, bahasa Arabnya sa'ih. Dari kata siyah. Sa'ihun, itu turis. Siyahah, orang turis kan sukanya wisata. Nah, jadi tempat-tempat wisata. Contohnya di sini, Petra ya ini. Petra yang di Yordan. Zurtu ba'dul mawaqi'i siyahiyati kal Batro. Batro itu saya Petra ya. Karena nggak ada P dalam bahasa Arab, jadi pakai ba. Kayak apa-apa jadi baba gitu. Zurtu dari kata ziarah. Saya mengunjungi. Saya telah mengunjungi.
Ba'dul mawaqi'is siyahiyah, beberapa tempat wisata. Kalbatro, seperti Petra. Apa contohnya mawaqi' siyahiyah di Indonesia? Banyak ya. Ancol itu juga mawaqi' siyahiyah kan. Jawa Taman Timur kayak Mini. Jatim Park. Lagi Jatim Park. Oh ya, Taman Mini. Itu ya, kita bisa bilang dia mawaqi' siyahiyah, tempat wisata para turis. Oke, ada yang mau bikin jumlah dari kata mawaqi' siyahiyah? Mawaqi'u siyahiyah ya. Lah. Oke, bisa pakai kata zurtu, saya telah mengunjungi. Ada yang mau bikin jumlah? Dari kata mawaqi' siyahiyah. Zurtu ba'dal mawaqi'as siyahiyah. Kal Ancol gitu. Kal Ancol. Kal Taman Mini. Apa lagi? Ini Kotu. Itu ya. Jadi kita bisa bilang tempat wisata mawaqi' siyahiyah. Kemudian selain mawaqi' siyahiyah kita punya mawaqi' ilajiyah. Ya, ilajiyah itu kalau zaman sekarang kita bisa bilang pakai arti healing. Ya. Tempat untuk pengen tenang, refreshing gitu. Itu dibilang mawaqi' ilajiyah. Tempat untuk refreshing, untuk berhealing, untuk berdamai dengan diri sendiri apa? Ilaj ya kita bilang. Mawaqi' ilajiyah. Tempat-tempat refreshing. Oke, kalau tadi khusus untuk wisata ya, kalau ini untuk refreshing. Jadi gambarnya di sini contohnya air terjun. Air terjun bahasa Arabnya syalalun. Syalalun. Itu. Hunaka syalal barut. Syalal itu air terjun. Sedudo, syalal sedudo fi Nganjuk min baiti ishrun kilometer, sekitar 20 km dari rumah Hana sih. Ya. Syalal. Itu termasuk mawaqi' ilajiyah, tempat untuk healing, tempat untuk refreshing. Contohnya di sini Hamamatu Ma'in. Hamamat Ma'in itu nama tempat healing di Yordan ya. Gambarnya seperti ini. Itu gambarnya Hamamat Ma'in. Itu nama tempat ya. Sebenarnya hamam itu kan tempat mandi gitu. Karena biasanya kan kita bisa jadi tempat pemandian gitu kan, di sekitar air terjun gitu. Atau tempat pemandian biasanya air belerang gitu. Bahasa Arabnya hamamat. Hamamat ma'in minal mawaqi' ilajiyah. Tekan tadi syalal Cuban Rondo minal mawaqi' ilajiyah. Jaziratu Bali minal mawaqi' ilajiyah. Jadi ada tempat wisata, ada tempat untuk refreshing atau healing gitu ya. Tamam, fahimtum? Tamam. Jadi dari kita punya mawaqi' muqaddasah, mawaqi' siyahiyah, mawaqi' ilajiyah. Kemudian kita punya unwan, ya unwan itu artinya alamat. Ya, misalkan unwani fi syari', syari' artinya jalan. Fi syari' Soekarno-Hatta, atau fi syari' Sudirman, fi syari' Taman, gitu. Oh, contohnya di sini, ma huwa unwanu manzilik. Ya, jadi alamatmu di mana? Apa alamat rumahmu? Gitu ya. Ma huwa unwanu manzilik. Unwan. Oke, kemudian kalau masjid, masjid Zurtul Masjid dan Nabawi amsi. Masjid. Zurtul Masjid dan Nabawi. Amsi artinya, masih ingat gak artinya amsi? Amsi. Tahun lalu, bulan lalu. Apa artinya amsi?
Kemarin, bulan. Amsi. Kemarin. Oh, kemarin. Iya, Amsi. Oke, kita lanjut. Atali. Percakapan. Shikok. Askunu fi siqqah. Shikoh ya, shikoh. Jadi sepertinya suara anak kayak agak telat ya Naktubu. nyampe ke kaliannya. Iya. Iya, jaringan di Ustazah kayaknya kurang bagus atau mungkin karena di ruangan kurang terbuka gitu, Ustazah, mungkin agak putus-putus suaranya. Kok di tempat anaknya masih Oh. Oke. Kami ade. Tunggu sebentar. Shrabu. Fatimah. Tasya. Slide selanjutnya ini. Oh, tamam. Baru muncul slide-nya. Oke. Udah ya. Pertama, yang kanan atas dulu ya. Kita sudah mulai masuk di kaidah nahwu kata kerja yang punya domir. Kita baru 4 domir aja dulu. Mulai dari askunu fi shiqqatin. Masih ingat apa artinya shiqqah? Siqqah. Shikoh. Apa ayo? Dia baru kemarin kok slide yang jamiah. Ada mahasiswa yang nyari apa? Sakan. Sakan bisa berbentuk bait atau shiqqah. Nyari Apartemen ya. nyari kos, iya, nyari apartemen. Apartemen. Jadi askunu fi shiqqatin. Nah, kalau depannya itu a artinya ana. Jadi saya tinggal gitu. Jadi langsung include di kata kerja askunu, langsung masuk gabung dari domir ana masuk ke kata kerja sakana yaskunu. Kalau ana saya yang tinggal berarti askunu fi shiqqatin. Saya tinggal di apartemen. Nah, jadi kita pakainya askunu gitu. Coba kalau saya duduk apa? Saya duduk. Ajlisu. 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 Saya membaca. Apa ya, membaca, lupa. Iqra. Ini nih. Wahyu Iqra. pertama ya, wahyu pertama Iqra. Kalau saya Iya. jadinya Akro. akra'u. Akro. Oke, kalau saya pergi. Azhabu. Adhabu. Pokoknya kalau saya depannya a, dan ini kata kerja yang lagi present ya, yang lagi mudhari, lagi sedang berjalan atau nanti atau future-nya. Jadi kalau di bahasa Arab present sama future satu, yaitu fi'lun mudhari ya. Askunu fi shiqqatin. Misalkan ajlisu ala kursi, adhabu ila suqi, ilal madrasati gitu. Pokoknya depannya a kalau saya ya. Berarti mulai setelah ini kalau kita mau bikin jumlah ada saya gitu pakai a, sudah sesuai dengan domirnya. Kemudian kita ke kiri yang atas ya. Naktubu ad-darsa. Naktubu ad-darsa. Nah, kalau kita semua kita bilang nah, kan nahnu kan kita itu. Nah, jadi nahnu masuk ke fi'il kataba yaktubu jadi naktubu. Kita semua menulis naktubu ad-darsa, pelajaran. Berarti kalau kita semua duduk Najlisu. Kalau kita semua pergi Nadhabu. nadhabu. Seperti itu ya. Jadi kalau ana jadi ajlisu. Kalau nahnu jadi najlisu. Askunu jadi naskunu. Ya. Saya tinggal, kita tinggal. Kemudian yang kanan bawah ya.
Yadrusu Ahmad fil jami'ati. Nah, Yadrusu Ahmad fil jami'ati. Nah, ini kira-kira berarti domirnya untuk siapa ya? Yadrusu Oh, Ahmad Ahmad, Untuk laki-laki. untuk Ahmad. laki-laki. Laki-laki dia dan itu satu orang. Jadi dia ya, huwa. Iya. Karena di sini bukan kamu, bukan kalian, tapi dia. Jadi kalau di Indonesia kan itu ikutnya kata ganti orang ketiga kan, dia itu yang goib-goib gitu. Gitu. Jadi kita pakainya ya. Kalau huwa dia laki-laki satu Oh. orang pakainya ya. Yadrusu, yaskunu, yaktubu, yajlisu, yadhabu. Pokoknya kalau tadi a, nah sekarang ya gitu. Iya. Oh, iya, iya. Ya, Jadi kalau kita seperti lagi cerita, misalkan Abi, misalkan yadhabu Abi ilal baiti gitu misalkan. Jadi Abi kan dia satu orang laki-laki, jadi ya. Gitu. Atau akhi, yadrusu akhi fil ma'hadi gitu misalkan. Jadi pakainya ya. Jadi di Ya, jadi situ maksudnya Ahmad belajar di kampus. iya, Gitu. Ahmad belajar di kampus. Sahih. Oh, gitu. Jadi Kalau Ahmadnya itu diceritakan. kalau Yadrusu fil jamiati aja jadi apa? Ada bisa seperti itu, Ustaz. Kan Harus di ada sini itu orang. dia gitu kan. Nah, dia itu kayak butuh kembali dianya ke siapa gitu. Nah, di sini dianya itu adalah Ahmad maksudnya. Kan memang kalau kamu kan langsung jelas saya yang mana. Kamu juga jelas kamu yang mana yang lagi diajak ngobrol gitu kan. Kita juga jelas siapa kita. Tapi kalau dia laki-laki, dia perempuan, mereka, nah itu perlu penjelasan kalau bahasa Arab. Dianya kembali ke siapa? Dia di sini adalah Ahmad gitu. Ternyata kalau mereka yang para pelajar itu, nah baru. Jadi kalau kata ganti orang ketiga, dia butuh keterangan kayak bahasa Indonesia juga sebenarnya kita menggunakan kata dia kalau sudah ada nama sebelumnya disebut gitu kan. Misalkan teman saya bernama Ahmad. Dia murid di kampus gitu misalnya. Nah, dianya itu kan kembali ke Ahmad. Ahmad sudah disebut sebelumnya. Nah, di sini juga boleh kalau Ahmad. Jadi misalkan ada dua kalimat, kalimat pertama sudah menyebutkan Ahmad. Indi sodikun ismu Ahmad. Terus kita langsung ya drusu fil jamiah boleh. Karena Oh, iya, jelas iya. dianya kembali ke siapa gitu. Kembali ke Iya. Ahmad. Gitu. Oke, siap. Oke. Jadi harus jelas dianya siapa gitu ya. Oke, kemudian yang keempat ya, kita belajar 4 domir dulu kan hari ini. Karena domir di bahasa Arab itu ada 14 domir. Karena dalam bahasa Arab itu sangat detail. Kamu laki-laki atau perempuan, kamu satu orang, dua orang atau banyak orang. Dia laki-laki atau perempuan, dia satu orang, dua orang atau banyak orang. Gitu. Nah, kemudian yang keempat ada tashrobu Fatimah asyaya. Nah, ada yang tahu artinya tashrobu? Sesuai gambarnya, apa tashrobu? Tashrobu minum ya? Minum, ya tashrobu minum. Oke, jadi kalau saya minum, Ashrobu. kita semua minum. Nashrobu. Kalau ayah saya yang minum, ayah satu orang aja. Yashrobu Abi. Yashrobu Abi. Nah, asyaya ya, kalian pernah tahu chai? Oh iya, Syai ya. Jadi Jadinya chai itu sebenarnya teh kan, chai kan juga teh. Jadi sebenarnya dia satu rumpun kata tuh, chai sama chai. Chai ya, chai itu teh. Oke, chai. Orang Arab tuh suka banget teh. Dan kalau orang Indonesia kan kita punya es teh, kalau mereka nggak teh tuh harus hangat pokoknya. Teh, pokoknya mereka tuh ngeteh. Sampai orang Mesir tuh punya slogan, apa namanya, Asya itu nisfu dunia. Jadi kayak kalau pagi-pagi nggak ngeteh, sebagian dunianya hilang. Karena Asya ini nisfu dunia. Nisfu itu sebagian dunianya. Ya, pokoknya sampai ada lagunya nanti Asyar ya, lagunya tentang teh. Tehnya Tentang enak Ashraf banget. Syai. Kenapa? Tehnya enak sekali. Beda sama Indonesia. Beda. Pokoknya kalau Indonesia tuh kita tehnya lebih lembut kan. Mereka tehnya kayak kuat gitu rasanya. Jadi menurut Ana sih kayak pahit, Rempah. ada pahitnya.
ya ada yang celup juga, ada yang yang perlu Seduh, disaring itu seduh. namanya. Iya, seduh-seduh gitu juga ada. Oh, Syai, ya bahasa Arabnya syai. asyai. Bagus Syai. kan? Syai gitu. Tapi kalau Kayak minum menyebut syai. es teh manis gitu, es teh manis gitu apa Ustazah di sana? Atau kan kita Pokoknya biasa. di sana tuh mereka syai itu identiknya panas, jadi mereka nggak Hmm. pernah minum teh yang esnya itu mereka aneh gitu. Teh itu Kalau dingin tuh aneh. minuman-minuman dingin gitu mereka menyebutnya apa? Misalkan kan Nah, masih ingat di kayak kita yang yang di pelajaran pertama kita punya jus jeruk. Nah, mereka tuh minuman dingin tuh Asyir identiknya ya. asir, ya asir, Asyir. semuanya asir. Jadi mereka tuh nggak punya dawet, nggak punya es campur, nggak punya es ya. mega mendung lah, apa-apa gak ada. Jadi mereka itu asir, sehat-sehat ya jadinya. Jadi minuman dingin itu identiknya jus, minuman panas itu syai sama kohwah. Kohwah itu kopi. Kohwah. Oh. Oh, Kohwah kohwahnya tuh. juga panas. Kohwahnya Iya juga panas. panas. Kebanyakan panas sih, Oh, tapi mungkin mereka juga sekarang udah upgrade ya. Ada Starbucks, ada oh ya Dunkin ya Donat ya itu ya. kan juga juga banyak minuman kopi yang dingin kan. Tapi kalau mereka di kafe-kafe ya masihnya panas gitu. Dan kalau kita kan banyak macam ya, ada yang latte, ada yang cappuccino, macchiato, apa macam-macam gitu. Kalau mereka bilang satu nama aja, kohwah yang ada susunya dibilangnya kohwah Faransawi. Karena orang yang pertama kali minum kopi dicampur susu itu kan Itali kan. Mereka bilang ya udah itu Faransawi, Faransa kan Prancis. Kopi Prancis dibilangnya. Soalnya mereka punya Oh, kopi sendiri kan, punya kopi Yaman, kopi Turki gitu-gitu. Kalau kopi yang dicampur susu, nah itu kan dia jadinya kohwah Faransawi gitu. kalau ini susu kambing, susu sapi gitu mereka menyebut apa atau susu onta gitu. Mhm. Jadi Minuman-minuman susu yang perahan itu dibilangnya halib, pakai halus, halibun. Jadi kalau susu halibun. kambing, ada yang tahu kambing bahasa Arabnya apa? Kambing itu Kambing apa ya? Depannya go. eh, kambing ya. Gonam. Jadi Gonam. mereka bilang halibul gonam untuk susu kambing, halibul bakor untuk susu sapi, al-bakoroh itu, halibul bakor susu sapi, halibul Hmm. jamus susu kerbau, halibul jamal susu unta. Hmm. Tapi Yang paling minuman enak itu apa? disajikan hangat ya. Paling enak ya hangat-hangat. Kalau Ana sih suka susu halib yang gonam ya. Soalnya memang susu kambing kan lebih bagus juga kan daripada yang lain. Kalau susu unta mahal soalnya. Kalau unta sih Hmm. enaknya kita makan kibdahnya, ati unta. Ati itu kibdah, Dah. Hmm. kibdah Oh, itu. Jadi kibdah Jamal kan sering ke orang nyari ati di, unta. Banyak diapain? khasiatnya. Dimasak apa? Biasanya kan mereka kan makannya pakai roti, namanya roti Aish ya. Nanti kibdah untanya itu dibikin apa ya, lembar tipis gitu, gimana ya cara mirisnya ya, lembar tipis gitu, kemudian ada tepungnya khusus digoreng gitu, jadi kriuk-kriuk gitu, tapi lembarnya tipis gitu. Oh, Apa ya cara ngirisnya itu gitu. Soalnya oh ya ya favorit ya. anak itu makan kibdah ya. Udah gara-gara Syai ini jadi ngobrol ya Syai, pokoknya inget-inget Syai artinya teh. Nanti anak Syai. share lagunya tentang seberapa sukanya orang Mesir atau orang Arab suka Syai, karena sampai ada lagunya. Ashraf Syai. Itu lagunya tuh kayak mau ngapain aja harus Syai dulu. Mau ngomong harus Syai dulu. Mau pergi keluar rumah harus Syai dulu gitu. Makanya mereka bilang Asyai nisfud dunya. Itu. Mm-mm. Okay. Kalau lebih suka kohwah sih. Ini. Oke. Askunu fi syikoh yadrusu Ahmad fil jami'ah naktubu ad-darsa tashrabu Fatimah asyaya. Kita fokus di perubahan domirnya ya. A, askunu, saya, ana. Yadrusu, huwa, kan Ahmad. Naktubu nahnu, tashrabu Fatimah. Berarti tashrabu di sini untuk hiya. Ya. Untuk hia Misalkan ya. ya hiya. Oke. Coba di sini titik-titiknya diisi. Yang pertama Pak Riki nomor 1. Titik-titik Ahmad. Yashrabu. Yashrabu sahih mumtaz. Yang kedua
Bu Indri, Fatimah tashrobu nah, tashrabu al-qahwata. Nah, qahwa ini kopi. qahwata. Kohwata, kopi. Oh ya. Kalau syai tadi teh, qahwah kopi ya. Kalau susu Kalau halib. kalau kopi susu itu apa? Kohwa halib jadinya atau Dan gimana? pokoknya mereka bilang kopi susu tuh qahwah Faransawi karena sebenarnya kan kopi itu kopi Oh, aja. Ketika dicampur sama oh susu gitu. jadi kopinya Perancis gitu. Karena yang Oh pertama kali gitu. ada Ternyata campuran makanya. cappuccino, campuran latte, cafe latte, macchiato, apalagi americano dan sebagainya. Itu kan mereka yang Mm-mm. nyampur-nyampurin kan. Ada yang campur coklat berapa persen, kopi berapa persen, susu berapa persen gitu-gitu kan. Itu mereka bilangnya Berarti qahwah teh susu Faransawi gitu gitu. aja ya, teh susu Syai Mhm. Faransawi ya. Kalau Benar. kopi susu qahwah Faransawi. Kohwa Kalau mau bilang Faransawi. teh susu kita bilangnya syai bil halib gitu aja. Mungkin Syai Bil. bil halib. maksudnya gini, mungkin memang terjemahan dari kopi susu kan qahwah bil halib ya. Mm-mm. Tapi di menu, maksudnya di menu menu kalau kita ke restoran ke matam gitu ya. Kita mau kopi susu kita bilangnya qahwah Faransawi gitu. Itu maksudnya ya itu qahwah bil halib gitu. Kalau teh susu syai bil halib gitu. Terus di sana juga favorit anak tuh ini loh, susu kurma kan. Kita bilang tamer bil halib gitu. Atau tamer bil halib atau halib bitamer gitu. Tamer bil halib gitu. Itu susu kurma. Mm-mm. Tamer kan tadi kurma, tamer. Kurma ya, Tamer bil halib. bil halib. Oke, berarti yang terakhir ana ashrabul ma'a. Yang terakhir ya ashrabul. Al ma'a artinya air. Air minum Air biasa, putih ya air maksudnya ya, bening. air mineral Ya ya, air putih kok air bening, air putih. air Iya, iya. mineral. Air putih ya. Tapi kan bening juga ya air bening. Air putih tapi gak ada air bening. Oke, kita lanjut di kiroah. Tamam. Ganti-gantian ya. Baris pertama Bu Indri, kedua Pak Riki, terus tiga Bu Indri lagi, terakhir Pak Riki. Ikro'a. Ikro. Jinsiyati. Jinsiyati su'udiyatun. Ma jinsiyatuka anta? Ana jinsiyati Urduniyah. Bima tashtahiru al-urdunun? Bil mawaqi'i asyahiyati wal ilajiyati. Tamam. Jadi Urdun itu Yordan ya. Ceritanya Bu Indri dari Saudi, ceritanya Pak Riki dari Yordan. Jadi jinsiyati Saudiyah. Tadi kan bisa kita pakai ana ahmilu jinsiyah Indonesia. Ana ahmilu jinsiyah Saudiyah. Atau langsung jinsiyati, berarti kebangsaanku adalah Saudi. Jinsiyati Indonesia gitu saya. Ma jinsiyatu ka anta, kamu kebangsaan mana? Apa kebangsaanmu deh? Apa kebangsaanmu? Ma jinsiyatu ka anta. Gitu. Jadi cara bertanya, kamu kebangsaan apa? Ma jinsiyatu ka anta. Gitu. Kemudian ana jinsiyati Urduniyah. Saya kebangsaanku Urdun, Yordan. Gitu. Kemudian kalau kita nanya, Yordan tuh terkenal dengan apa sih? Gitu. Bima tashtahirul Urdun. Gitu. Bima dengan apa? Yordan terkenal gitu. Tashtahir tadi kan artinya terkenal kan. Jadi misalkan Bima tashtahiru Indonesia, Bima tashtahiru Jakarta, Bima tashtahiru Jawa Asyarkiyah, Jawa Timur. Oke. Jawabannya bil mawaqi siyahiyah wal ilajiyah. Apa tadi artinya mawaqi siyahiyah? Syahia tempat wisata. Ilajiyah? Healing, tempat Iya, tempat healing. untuk healing. Tempat untuk refreshing dan healing. Oke. Coba natanya apa ya? Bima tasyahiru Padang. Padang. Pak Riki kan yang asli Padang ya? Atau Bu Indi? Pak Riki kan ya? Bima tasyahiru Padang.
Tashtahiru Padang rendang. Di rendang. Kalau Bu Indri Majins ya, Madinahnya asli kota Jakarta atau ada yang lain? Jakarta. Coba Jog Bima Tastahiru Jogja. Tastahiru Jogja gudeg. Di Gudeg. Bima Tastahiru Kalimantan apa? Binahri Kapuas. Kapuas. Iya, Binahri Kapuas atau apa lagi Kalimantan itu? Udah gitu tahu ya, lupa. Oke, next Atali. Kita lanjut. Jadi gitu ya cara Kalau bertanya di gitu. Kalimantan itu kemplang ya kalau nggak salah kalau makanan ya kemplang. Oh, kayak kerupuk Kalimantan. ikan kayak yang di Kerupuk Lampung ikan. amplang Iya, gitu ya. iya kayak di Palembang Lampung benar. Oh iya iya iya. Itu juga ada yang Hashtag khas jadi Kalimantan ya. paham. Oke, sekarang kita coba dialog lagi. Al-hiwar, ya, hiwar, dialog. Di sini Pak Riki yang Salim, kemudian Bu Indri yang Ahmad. Oke, baik. Sobahul khair. Sobahun Nur. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhoir. Wa anta. Wa ana bi khair. Min aina anta. Ana minal urduni wa anta ma jinsiyatuk. Jinsiyati su'udiyatun. Min ayyi madinatin fi Saudiyah. Ana minar Riyad. Wa anta. Ana min sukkan al-asimati Amman. Inati azuru al-urdunin la auli marotin wa Li awwali. Jadi innani li awwali itu. Oh ya. Innani azuru al-urdunin la walima rotin wa asma'u anhu al-kathiro faimaza yashtahiru bil mawaqi'i siyahiyati wal ilajiyati misli al-bahri al-mayyit wa hamamati ma'in wal bitra'u wa jarasha wal mudarrij ar-rumani walakin bimadza tashiru Saudiyah. bil amakini al-muqaddasati al-masjidil harami wal masjidin nabawiyis syarif. Suriltu biliqa'ik Wa ana aidon. Tamam. Jadi ini ceritanya Bu Indri dari Saudi, kemudian Pak Riki dari Yordan ya tadi.
Nah, kemudian saling bertukar informasi di Yordan itu ada apa aja, di Saudi terkenal dengan apa gitu. Dan tadi yang disebutkan beberapa tempat tadi Bahar Mayit kan itu Laut Mati itu beberapa tempat hits di Yordan ya, beberapa tempat terkenal di Yordan. Oke, kita mulai baca lagi. Subahul khair, subahun nur, kaifa haluk? Alhamdulillah bi khairin wa anta wa ana bi khairin. Min aina anta? Ana minal Urdun. Nah, jadi bisa kita bilang ma jinsiyatuka, apa kebangsaanmu? Jinsiyati Urduniyah gitu kan. Kalau min aina anta, kamu dari mana? Ana minal Urdun. Wa ma jinsiyatuka? Jinsiyati Saudiyah. Nah, terus kalau kita mau nanya Saudinya di sebelah mana, di kota mana gitu ya. Misalkan Ana bilang Ana min Indonesia gitu. Min ayyi madinatin fi Indonesia, di kota yang mana gitu di Indonesia. Ana min Kediri gitu misalkan. Min ayyi madinatin fi Saudiyah, min ayyi madinatin fi Indonesia gitu. Jadi kalau Pak Riki sama Bu Indri, Ana min Jakarta. Min ayyi madinatin fi Indonesia? Ana min Jakarta gitu ya. Jadi kotanya sebelah mana di Saudi itu? Minar Riyadh kalau di sini. Wa anta. Nah, kalau Ahmad di sini Pak Riki ceritanya tinggalnya di ibu kota. Nah, ana min sukanil asimah Amman. Jadi sukan itu dari kata sakana kan tinggal kan, menetap atau domisili kan, sakana, tempat tinggal kan, sakan atau maskan gitu. Nah, sukan itu penduduk. Jadi saya adalah penduduk ibu kota Oman. Gitu. Jadi misalkan mana min sukanil Asia, Jakarta, saya tinggalnya di ibu kota yaitu di Jakarta. Gitu, contohnya. Jadi penduduk ibu kota, kita bilang sukanil asimah, sukanul asimah, sukan penduduk, asimah ibu kota. Kemudian Bu Indri bilang lagi, ya aman, ya. Innani azuru, azuru dari kata ziarah ya. Innani azurul Urdun li awali marrah. Jadi ceritanya awal marrah itu pertama kali. Jadi saya itu pertama kali azuru berkunjung ke Urdun gitu. Jadi turis nih ceritanya Bu Indri. Jadi saya berkunjung ke Urdun untuk pertama kalinya. Li awali marrah. Ya. Awal marrah. Pertama awal, marrah kali. Ya. Jadi pertama kali awal marrah. Ya. Misalkan saya pertama kali nih belajar bahasa Arab, ata'allamu lughah Arabiyyah li awali marrah. Saya pertama kali haji, ahujju li awali marrah. Saya haji pertama kali. Apalagi ya? Ada yang mau bikin jumlah tentang menggunakan li awali marrah untuk pertama kalinya. Belajar bahasa Arab untuk pertama kali. Nah, berarti ata'allamu lugat. Oh, boleh adrusu juga boleh. Iya. Adrusu lugatil Arabiyah. Apa tadi? Li awali marrah. Li awali marrah. Pak Riki, jumlahnya untuk pertama kalinya apa gitu? Aduh, apa ya? Apa pertama kali awal? Pertama kali belajar pergi online. Pergi ke mana gitu atau? Pergi ke Tanah Suci. Pergi ke. Belum. Belum pernah. Pertama kali apa yang pertama kali? Pertama kali makan apa gitu misalnya? Pertama kali makan yang baru-baru ini. Yang baru-baru ini ya. Aduh, apa ya? Makan kebuli misalkan, atau kalau pura-puranya saya makan kebuli pertama kali gitu, saya nasi kebuli. Apa itu jadinya? Saya pertama kali makan.
Atau minum tadi kan kita udah pakainya kosakatanya minum. Minum. Ana asyrabu Mhm. Susu kambing. Halibal gonam. Iya, saya Balgonam. ana asyrabu halibal ghanam fi di restoran Arab Fil mat'am. fil mat'am fil mat'am Condet. Apa itu? Di restoran Arab daerah Condet. Ashrabu halibal gonam li Asyrabu awwali halibal marratin ghanam fil mat'am di awalin bi condet. oh Condet. fil Di mat'am condet. di Condet. Ya, jadi untuk pertama kali li awwali marratin. Jadi ceritanya tadi kan Bu Indri orang Saudi berkunjung ke Yordan. Jadi nani azurul Urdun li awwali marrah. Saya pertama kali nih berkunjung ke Yordan. Wa asma'u anhul katir. Nah, apa artinya asma'u? Pernah sebelumnya kok asma'u. Nama Nah kan mendengar pertama kali mengunjungi Yordan, tapi udah sering dengar asma'u, saya mendenar anhu tentangnya, tentang Yordan, katir kan banyak gitu. Jadi walaupun pertama kali pergi ke Yordan, tapi udah sering dengar tentang Yordan ada apa aja dan gimana udah sering dengar gitu kan. Fabimada yashtahir. Nah, tapi dengan apa sih Yordan itu terkenal? Nah, kemudian Ahmad kan di sini Pak Riki kan ceritanya asli Yordan. Kemudian menjelaskan bil mawaqi siyahiyah wal ilajiyah. Jadi Yordan itu terkenal dengan tempat-tempat wisata dan juga tempat untuk refreshing gitu ya. Karena memang di Timur Tengah itu kan apa ya, kayak jarang tempat wisata ya. Jadi Yordan ya seperti punya ikon tempat wisata gitu. Oke, tapi sekarang kan banyak pembangunan juga. Di Saudi sini juga banyak pembangunan sih. Pembangunan buat tempat-tempat wisata tapi buatan. Oke. Mislu, contohnya nih, Bahril Mayyit. Apa artinya Al-Bahar Al-Mayyit? Bahar artinya? Laut mati. Iya, mayit ya. Serem banget ya, Bahar Mayyit. Laut mati. Yang katanya bisa ngapung gitu ya. Ya, semoga kapan-kapan kita bisa nusafir hunaka ya. Supaya kita bisa nyoba Bahar Mayyit. Kemudian Hamamat Ma'in yang gambarnya tadi itu yang gambarnya Shalal, gambarnya air terjun tadi. Hamamat Ma'in. Nama tempat tadi ya. Wal Batro tadi juga ada fotonya kan Petra. Yang kayak batu gua tapi di pahat itu kan jadi ada bentuk pintu masuk gitu-gitu kan Petra itu. An juga kurang tahu sejarahnya Petra, nanti bisa searching sendiri ya. Petra, kemudian Jarosh. Jarosh itu juga nama tempat yang kalau kita lihat di Google ya, kita klik Jarosh, nanti keluar fotonya itu kayak ini loh tempat peninggalan Roma kayak Kolosium gitu-gitu. Kayak tempat tandingnya gladiator gitu. Yang kayak ada di Turki juga, ada juga di Iskandaria kalau di Mesir. Kayak buat tempat pertunjukan gitu ya. Kalau di kartun kan kayak buat gladiator gitu ya. Kayak buat pertarungan banteng gitu-gitu sih kalau mungkin. Kalau di tempatnya ada peninggalan yang udah batu-batu tumpuk-tumpuk gitu, Jarosh namanya. Atau Mudarosh Rumani tempat duduknya. Rumani kan Roma, jadi tempat duduk yang buat nonton itu, dan itu peninggalan Roma, dibilangnya Mudarosh Rumani. Ini tempat wisata juga di sana. Mungkin kalau di kita kan kita punya Candi Borobudur, Candi Prambanan gitu ya. Ini tempat wisata yang di Petra, yang di Yordan ya, karena ada Bahar Mayit, Hamamat Ma'in, Petra, Jarosh, Mudarosh Rumani gitu. Walakin bima tashtahiru Saudiyah. Nah, kemudian kalau Saudi terkenal dengan apa gitu kan? Bil amakinil muqaddasah, dengan tempat suci ya kan. Contohnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi Syarif. Kemudian surir tu biliqaik ya. Nice to meet you, fancy meeting you gitu. Surir tu. Jadi masrur, sobahu surur, surur itu artinya bahagia. Surir tu, saya senang biliqaik
Liko kan bertemu, senang bertemu dengan. Hmm. Wa ana aidon, dan saya juga. Me too. So do I, wa ana aidon. Ya, Kalau Syarif apa artinya Syarif? mulia. Jadi dalam bahasa Arab itu mulia itu ada karimun, syarifun, nabilun. Apa lagi ya? Banyak, tapi dalam bahasa Indonesia cuma mulia gitu aja. Oke. Padahal ada syarifun, nabilun, karimun, jalilun juga mulia bahasa Indonesia. Soal jinsiyah. Coba scroll di bawahnya. Jadi itu ya. Jadi kalau kita ditanya bima tashtahiru Indonesia, bibali, wa rendang, wa ondel-ondel, wa Jakarta, wa banyak lah Indonesia ya. Candi Borobudur, wa batik. batik. Ya. Oke, wah otak-otak Bandeng, wah rujak cingur itu kalau di Jawa Timur ya. Rawon Oke. ya, Rawon, basoto. Ya, gitu pokoknya. Itu tashtahiru ya. Oke. Nah, tadi kita udah memasukkan beberapa domir, ada 4 domir ya. Kalau sate ada di Arab, Pak. Sate biasanya disebut apa? Jadi sebenarnya sate itu kan daging ditusuk-tusuk, tapi bumbunya kan khas kita, karena ada yang bumbu Madura, ada yang bumbu Padang, sate Padang itu kan. Nah, sebenarnya orang Arab juga punya daging yang ditusuk-tusuk, tapi bilangnya kan nggak sate, dikasih namanya kebab ya. Tapi sebenarnya tusuk-tusuknya tuh dibuka lagi sih waktu mau dihidang. Jadi tusuk-tusuknya udah kelihatan. Ya kayak kuftah gitu-gitu juga kadang ditusuk-tusuk juga pakai tusuk gitu. Tapi waktu dihidangkan tusuknya udah dibuang juga sih. Jadi ada. Kok Ana lupa sih namanya, kok suku ya. Jadi daging ayamnya ditusuk-tusuk juga. Tapi nanti waktu dihidangkan kan masuk ke roti. Jadi sama aja. Tusuknya udah gak kelihatan. Ada. Saya lupa juga namanya. Padahal favorit loh. Apa ya? Itu biasanya makanan Damaskus sih. Saya Damaskus tuh hidangannya beragam pokoknya dan bumbunya enak-enak. Ada sate. Nanti Ana lihat lagi deh, lupa namanya. Lihat di daftar menu makanan apa gitu ya. Itu biasanya kita nyari di Mat'am Suri, mat'amnya orang Suria. Nah, itu biasanya di Mekah juga banyak itu Mat'am Suri. Kok Ana lupa sih apa bahasa Arabnya sate. Jadi dia mirip kayak sate karena ditusuk-tusuk juga sama. Gitu ya. Jadi di sini kita punya domir huwa ya, kayak huwa tolibun, huwa muhandisun, huwa muallimun. Ya, jadi huwa untuk dia laki-laki satu orang. Huwa abi gitu misalnya. Huwa akhi itu juga. Ya, kita scroll lagi. Nah, contohnya hiya tolibatun. Jadi harus sesuai ya. Kalau huwa kan mudzakkar. Nah, kalau hiya muannas berarti harus ada tuntunnya juga. Hiya tolibatun, hiya muhandisatun, hiya muallimatun gitu. Ini mudah ya, pokoknya huwa sama hiya. Satu orang. Oke, lanjut. Oke. Coba ini Ana bacain dulu ya. Ana minal bahroin. Min aina anta? Kalau tadi kita Yordan sama Saudi, kita sekarang pindah ke Bahrain ya. Ana minal Bahrain, min aina anta, ana min Misro. Nah, jadi satu orang dari Bahrain, satu orang dari Mesir. Asimatu baladi hiya Manamah. Manamah itu ibu kotanya Bahrain ya. Wama asimatu baladik, apa ibu kota negaramu? Qahiroh. Di sini lagi ngomongin Asimah ya, ibu kota. Asimatu Bahrain, Manama, Asimatu Misro, Qahiroh, Asimatu Indonesia, Jakarta. Kalau tapi mau pindah ya, mau pindahnya ke kota apa lupa. Nah. Jadi pindah gak sih ke Kalimantan itu? Belum dibangun sih ya. Belum dibangun udah COVID duluan. Kayaknya susah deh. Bukan namanya apa gitu? Bukan Pontianak, apa sih Kalimantan? Apa sih namanya? Ada juga lupa. Jadi kepo, tunggu sambil searching di Google. Namanya susah pokoknya ya gak? Namanya apa ya? Daerah Kalimantan ini ya, Kalimantan Tengah ya, Kalimantan. Ibu kota Indonesia lupa baru. Juga. Lupa ya nama daerahnya apa ini nih? Kutai.
Kutai Kartanegara, bukan? Ya dekat-dekat Kutai, cuman bukan di Kutainya, Mana sih ini? dekat-dekat Samarinda gitu. Tapi kalau Ibu Samarinda kota kan juga baru. udah Oh iya, di sini ibu kota baru yang akan dibangun di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir. Oh iya, Penajam Pasir Utara itu ditargetkan mulai digunakan pada 2024. Penajam Pasir yang sering di YouTube itu. Antara Kabupaten Kutai dan Penajam Pasir. Ibu kota baru Indonesia di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ternyata. Gitu ya. Jadi kalau sekarang kita masih bilang Asimatu Indonesia Jakarta. Ya, mungkin nanti Asimatu Indonesia jadi Penajam Pasir ya nanti. Jadi nanti Bu Yendri dan Pak Riki nggak jadi Sukan Asimah lagi, nggak jadi penduduk ibu kota lagi dong. Sukan Asimah. Oke. Berarti hari ini kita masih ngobrolin tentang mawaki ya. Bisa mawaki siyahiyah, ilajiyah, muqaddasah, kemudian asimah, tashtahiru, itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Fi soal, hal indakum soal. Lah. lah. Oh ya, kalau Godan besok ya. Yaumul Arbi'a, hari Rabu, kita pakai untuk belajar bisa? Nata alam atau Rabu ya. Jam Jamnya 8, jam 8 Ustazah bisa ya? Bisa sih. bisa. Bisa kayaknya besok nggak ada ini. Bu Indri? Bisa insya Allah. Agak jam 8 aja kita mulai. Tamam. Jadi Rabu kita pakai, Kamis juga kita pakai insyaallah. Yuab ifadu al-mufradat wa takallamu bihadhil mufradat, jadi dipakai buat ngobrol ya mufradatnya. Oke. Sebelumnya kita jamiah dimurajaahin lagi, sebelumnya kita tentang rokmul hatif gitu di murajaah lagi mufradatnya. Tamam. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Muyassar insyaallah ya. Inna ma'al usri yusra. Jadi yusra itu mudah kan. Muyassar semoga dimudahkan gitu. Muyassar insyaallah semoga dimudahkan dalam belajar bahasa Arabnya. Ilal liqa, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.